Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan ighfir lana dzunubana ya Rabbi barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Rabb Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihil mu'minina li ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillahi li'i'la'i kalimati.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Widarto, Bapak Zainal beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sadikin Maftahanullah Fituli Hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan keberkahan kehidupannya dan keberkahan rumah tangganya. Hadratil Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Al-Haj Abu Hasan Asy'ari SEMM. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur beliau, Allah jaga kesehatan beliau, Allah berkahi kehidupan beliau, dan mudah-mudahan alhamdulillah beliau ini selaku kepala desa hormat kita rajin istiqomah mau duduk bersama kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para ketua RT baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Di antaranya ada Bapak Haidir, ada Bapak Baum Batiar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan kesehatan. Dan juga kepada para hadirin jamaah sekalian yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih dan bertakbir dan bertahmid, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul hud, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita besok di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, sebelum acara kita mulai, kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan rezeki, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan istri soleh dan soleha putra putrinya, dan Allah memberikan rezeki yang luas, yang mudah, yang murah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah. Al-Fatihah.
Selamat datang Pak Haji Gumilang. Dan kita doakan saudara kita, sanak famili, handai tolan keluarga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, dengan barokahnya, karomahnya, mujizatnya suratul Fatihah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat penyakitnya, mengembalikan kesehatannya. Di antaranya keluarga dari Bapak Sugeng, keluarga dari Bapak Zainal dan Bapak Heru, dan juga Bapak Ali. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu dan berikan panjang umur. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Khusus dan wabil khusus bagi jamaah yang sudah sempat hadir maupun yang belum juga sempat hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan langkah kakinya sehingga ketika ada majlis taklim, taman-taman surganya Allah berikan Allah ringankan langkahnya. Dan juga alhamdulillah Bapak Ali sekarang sudah menjadi jamaah Masjid Al-Mujahidin ya Pak Ali ya. Alhamdulillah beliau walaupun jamaah Mujahidin beserta Bapak Haji Wunang tuh, Haji Wunang tuh Pak Ali tuh, itu bos kita, bos Al-Mujahidin ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Khusus kita doakan kepada Bapak Eko Nopianto dan keluarga yang saat ini beliau memberikan santapan jasmani. Setelah nanti kita taklim, kita doakan keluarga Bapak Eko diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang hadir mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali. Alhamdulillah juznya masih juz 20, namun suratnya sudah meningkat kepada surat Al-Qasas-nya. Surat Al-Qasas diturunkan di Makkiyah atau Makkah, wa hiya samanu ayat, yang jumlah ayatnya ada 88. Alhamdulillah semakin kesini ayatnya semakin sedikit ya. Mudah-mudahan cepat khatam, amin ya rabbal alamin. Nanti setelah khatam kita bahas tafsir Jalalain atau tafsir Munir atau tafsir yang lainnya ya. Namun walaupun tafsir Jalalain dan Munir tetap membahasnya sama tentang asbabun nuzulnya ayat-ayat yang kita baca. Halaman di sini halaman 306, 307. Ayatnya yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Minnya sama saja dengan Yasin. Ya, mad wajib ada
kalimat Isman Asyir. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang baca Yasin Yasin kebalik namanya. Hanya ya-nya martabi'i Yasin. Nah gitu ya, jangan kebalik ya. Wallahu a'lam bimurad. Tilka ayatul kitabil mubin. Yang artinya inilah ayat-ayat kitab Al-Quranul Karim Al-Mubin, Al-Mubin jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Hudal lil muttaqin. Kenapa sih nggak hudal lil muslimin? Ya, karena kita tahu bahwa KTP muslim belum tentu beriman. Contohnya ini yang awal sudah muslim tapi beriman dan muttaqin. Kondisi situasi apapun Allah sudah gerakkan hati, Allah sudah meringankan kaki kita sehingga nyampe tepat dan Rasul Jannah. Jadi inilah ayat-ayat Al-Quranul Karim jelas-jelas dari Allah. Natsulu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Minnya ada nun mati di depannya, nun juga maka ada tasdid. Hukumnya ialah kirwa mislain karena hurufnya sama. Nun mati ketemu nun, jadi hukum tajwidnya kirwa mislain ya. Yang artinya natsu alaika, aku bacakan atas mereka atau kepadamu, kepada orang-orang yang beriman yang bertakwa, min nabai Musa wa Fir'aun, dari salah satu tentang kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun laknatullah alaih, bil haqqi, dengan yang sebenar-benarnya, liqaumi yu'minun, atau dengan benar bagi kaum yang beriman ya. Kalau orang yang sudah beriman pasti dibacakan ayat Al-Quran bergetar hatinya, menambah keimanannya. Jadi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan atas mereka maka zadatum imana, dari keimanan kita bertambah. Wa Allahi, tak semuanya diserahkan tawakkalun, kepada Allah kita berserah diri. Jadi semuanya itu bagi orang-orang yang sudah beriman, apabila dibacakan ayat Al-Quran tentunya keimanannya akan bertambah. Illa fir'auna ala bil ardi wa ja'alaha la syiyahayas tad'ibu ta'ibatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yang artinya inna fir'auna,
sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi berbuat sewenang-wenang ya, semaunya sendiri hidup di atas bumi. Wa ja'ala ahla syia'an, dan menjadikan penduduk itu berpecah belah gara-gara ulahnya Fir'aun, karena menobatkan diri menjadi Tuhan ya. Makanya supaya nggak penasarannya, walaupun sudah mati belum dikubur di Mesir ya, ada dijadikan mumi di balsem ya. Mudah-mudahan besok kita bisa berangkat ke tanah suci plus Mesir ya. Kita melihat Mbak Fir'aun ya, Mbak Fir'aun yang masih terbujuk kaku ya, yang mana pada saat itu dia mengaku sebagai Tuhan. Yastad'ibuna ta'ifatan minhum, dan Fir'aun itu menindas bangsanya, di antaranya ialah bangsa dari bangsa orang-orang Mesir ya. Sebelum dari orang Mesir ditindas oleh Fir'aun karena apa? Ada kekhawatiran, makanya selanjutnya yudabbihu amba'ahum, Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki mereka. Setiap ada anak laki-laki dia bunuh ya. Ketika ada ibu-ibu hamil supaya diawasi ya, nyuruh anak buahnya suruh ngawasin itu, nanti begitu lahir laki atau perempuan ya, begitu lahir laki langsung dibunuh. Itu adalah Fir'aun. Wa yastahi nisa'ahum, dan memberikan hidup kepada anak-anak perempuan mereka. Saking khawatirnya kalau ada anak laki yang lahir, khawatir nanti menyamai atau menandingi Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun tersebut kana minal mufsidin, yang telah membuat kerusakan di atas bumi ya, jadi membuat kerusakan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu bil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin, yang artinya wa nuridu an namanna 'alal ladzina istud'ifu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia, akan memberikan kemenangan kepada siapa? Orang yang ditindas oleh Fir'aun, yang berarti yang ada di atas bumi. Wa naj'alhum a'immatan, dan Allah akan menjadikan orang yang tertindas itu nanti akan dijadikan pemimpinnya, dijadikan pemimpinnya. Banyak orang yang tertindas jadi sukses ya. Anak 7 punya sawah 7 hektar ya, dijuali baik sama anak yang tertua ya. Kirain anak yang bontot kalau kebahagiaan, Allah punya urusan anak yang bontot kalau jadi orang kaya ya. Anak yang jual warisan bangsa ya, hampir dibikin gubuk di kebun ya. Orang berhasil ya. Cerita ini juga, soalnya saya sudah membuktikan bahwa Pak Haji membuat gubuk orang-orang yang tadinya tuan tanah. Mohon maaf ya, ada almarhum
wong lidung, ada almarhum Coca-Cola siapa saja. Saya bikin buku sama Pak Widi Kobo. Alhamdulillah tugasnya sudah selesai karena sudah wafat dua-duanya ya. Jadi makanya kita jangan serakah ya. Banyak contoh orang yang serakah ini sudah hidupnya langsat. Wa naj'alahumul warisin, dan Allah akan jadikan orang-orang yang tertindas itu mempunyai atau mewarisi bumi ya. Pada insya Allah walaupun nggak dapat warisan, kita nanti bisa beli berhektar-hektar. Amin ya rabbal alamin. Pak Eko punya ada serinya beli rumah ke bulan ya. Ya bulan udah jadi lagi rumahnya ya. Tujuannya untuk nanti jamaah tarawih tahun ibu apabila ada hujan turun ya. Yang ingin Bapak Pak baru Haji Nasir Pak Haji Sabar Haji Yasin ya. Udah nggak boleh beli rumah lagi. Saat ini sudah banyak kebingungan ngurusnya ya. Jadi apa namanya, orang yang tertindas akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa numakkina lahum bil ardi wa nuriya fil auna wa amala wa junudahuma min umma kanu yahdharun. Wa numakkina lahum bil ardi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan, akan meyakinkan, menenangkan bagi orang-orang yang tertindas kehidupan di atas bumi. Wa nuriya Fir'aun, dan akan diperlihatkan kepada Fir'aun, wa Hamana, dan Haman, wa junudahuma minhum, dan bala tentaranya di antara mereka. Jadi Fir'aun dan Haman itu 11-12 ya, sama saja. Dan juga bala tentara di antara mereka. Maka yahdharun nabi apa? Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya itu termasuk orang yang berbuat salah ya. Waktu dalam dunia menobatkan diri, memproklamirkan diri, ana rabbul a'la, aku inilah Tuhan yang tertinggi, kata dia. Makanya ketika ada orang yang nyebut Fir'aun, kita jawab laknatullah alaih. Dan juga apabila di agama Al-Quran ini ada ayat yang menyebut asyaitan wal iblis, kita boleh jawab laknatullah alaih, sebab syaitan juga yang berlaknat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awhayna ila ummi Musa an ardihi wa ilahim alayhi fa'alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilaiki wa ja'ilu minal mursalin. Wa awhayna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku ilhami ya. Siapa yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ila ummi
Musa kepada ibunya Musa. Sebab apa? Pada saat itu ibunya Musa melahirkan seorang laki-laki. Allah mengilhamkan agar ibunya an-ardihi supaya menyusui Musa. Akan tetapi pada hibti alaihi, apabila khawatir dalam pengawasan anak buahnya Fir'aun, maka Allah menurun fa'alqihi bil yammi, hanyutkanlah Musa ke sungai Nil, ya. Sungai Nil hanyutkan oleh ibunya karena khawatir nanti ketemu dengan para tentaranya Fir'aun sehingga dibunuh. Wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih. Illa raddu, sesungguhnya kami Allah berfirman akan mengembalikan. Siapa yang dikembalikan? Ya Musa, ilaiki kepadamu, wajahiluhu, dan aku jadikan Musa minal mursalin, dari salah satu rasul. Makanya Nabi Musa dijadikan Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana, inna fir'auna wa amana wa junudahuma kanu khati'in. Faltaqatahu ala fir'aun, maka Nabi Musa ketika dikanyutkan di sungai Nil lalu diambil oleh keluarganya Fir'aun, yaitu istrinya, yaitu yang bernama Asia, ya. Kalau Abu Bakar putrinya Aisyah, kalau ini Asia, ya. Ini perbedaannya antara Fir'aun dengan Asia. Fir'aun itu mengandalkan keyakinan kepada Allah, akan tetapi justru sebaliknya Fir'aun merasa dirinya sebagai Tuhan. Jadi diambil oleh keluarganya Fir'aun. Liyakuna lahum aduwwa wa hazainan. Jadi nantinya begitu diambil dijadikan musuhnya keluarga Fir'aun. Inna fir'auna wa hamana wa junudahum kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan bala tentara mereka nantinya akan menjadi musuhnya Musa alaihissalam. Jadi diangkat anak, ya. Sebab laki-laki siapa yang gak junduk sama bini, ya. Kalau sudah dirayu, walaupun di tempat tugas kumisnya melintang, ya, jenderal bintang 4, maaf begitu pulang suruh nyuci piring, mau gak ya? Ada juga agak di sini, ya. Mudah jangan makanya keterangan wanita itu luar biasa, ya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ayni li wa laka la taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw tahidahu waladahu wa hum la yash'urun.
diambil, diangkat sebagai anak kita, menjadi penyejuk mata hatiku dan mata hati kamu. Ini kata istrinya, ya. Laki-laki kalau istri rambut baik, ya. Nah, sekali buat apapun, ya. Kayak bapak enam tuh kalau di rumah dan untuk sama ini, ya. Suruh mulai ayam, jangan ayam, ya. Bebek endok, ya. Kayak tembakun segala macam. Allah. Siapapun yang namanya wanita bisa membahagiakan, bisa membawa kita langsak, ya. Langsaknya apa? Ketika kita mau pergi ke musola atau ke masjid, karena masih pagi, itu salam dibandurin baik, ya. Alasannya kata saya sendiri iseng pak, jangan ke musola deh, jangan ke masjid deh, salat di rumah baik, ya. Nurut lagi baik, ya. Ada no, nurut kadang-kadang ada yang seperti itu. Latak dulu, janganlah anak ini dibunuh. Asa ayam fahana, mudah-mudahan anak ini menjadi manfaat buat kita. Aurat tahidawaladan dan atau diangkat sebagai anak. Wahum la yasurun, dan mereka tidak sadar, ya. Tidak sadarnya apa? Begitu besar nanti akan melawan Fir'aun, karena Fir'aun itu termasuk orang yang zalim, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Makanya jadi musuh bebuyutannya Fir'aun, ya, Nabi Musa alaihi salam. Wa asbahu'aduhum min Musa fariwa ilkadas latubjini laula harabat na'ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Asbahu adu ummi Musa fariwa, pada saat itu ibu Nabi Musa ketika anaknya dikanyutkan ke Sungai Nil, kosong hatinya, ya. Sebab orang tua yang mana, ya, kalau ditinggalkan sama anaknya kagak sedih, ya. Ini apalagi dikanyutkan ke sungai. Allah ya Rob, mudah-mudahan diselamatkan. Apalagi yang dikanyutkan ke sungai. Kita pertama dari awal ketika melepas anak kita di pesantren saja, hati kayak dilorot-lorot, ya, sedih, ya. Kalau kita paksa nangis, ya Allah ya Rob, yang mestinya anak itu sedang masih ada di lingkungan kita, kenapa kok dipisah? Demi kemajuan anak kita, demi menjadi kesolehan anak kita, kita ikhlaskan dan kita doakan. Nanti anak itu akan menjadi intan berlian bagi kita orang tuanya. Coba begitu nyantri baru berapa bulan, baru berapa tahun, sudah ada kabar bahwa putra atau putrinya sudah hafal Al-Quran 10 juz. Senang gak kira-kira? Senang mana kalau anak kita berhasil dapat piala taekwondo, piala karate, piala macam-macam dengan anak kita hafal Al-Quran. Coba deh jujur, ya, ya.
Bahkan zaman sekarang lebih bangga anak kita yang masih kecil sudah bisa nyanyi dangdut ya, daripada yang sudah hafal juz amma, padahal pahalanya luar biasa. Oleh karenanya yang tentunya kita selalu berharap agar putra putri kita menjadi anak yang soleh. Ikadat latubdi bilaula arramas na'ala qalbika litakuna minal mu'minin. Karena tujuannya apa? Anaknya dilepas supaya nanti akan menjadi keluarga orang yang beriman ya. Jadi beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat li'uhtihi qasihi fabasharat bihi an-junubi wa hum la yash'urun. Wa qalat, dan berbicaralah Ummu Musa, ibunya Musa, kepada siapa? Li'uhtihi, kepada saudara perempuannya, biar apa? Qasiyatin, supaya mengawasinya. Lihat dari jauh ya, sampai mana itu Musa dikanyutkannya. Pada surat bihi anjunubin, melihat dari jauh ya, dari jauh. Wahum la yash'urun, mereka tidak menyadari bahwa Nabi Musa sedang diawasi oleh saudara perempuan dari ibunya Musa. Jadi saudara perempuan ibu Musa melihat dari jauh, oh iya itu sudah ada yang ngambil ialah Siti Asia, istri dari Fir'aun ya. Jadi apa namanya, ditiara dari kecil itu, ketika sedang lucu-lucunya saja, ketika Fir'aun sedang menimang-nimang ya, sedang mengundang-undang, itu sudah berani narik-narik jenggotnya Fir'aun ya. Itu Nabi Musa menurut dalam riwayat. Jadi waktu Nabi Musa ditimang-timang sama Fir'aun yang namanya sekecil manusia apapun, ketika lihat anak-anak seperti kasih sayangnya luar biasa. Karena pada saat itu menyuruh anak setiap yang lahir anak laki langsung dibunuh, karena ada kekhawatiran bahwa nanti akan menjadi musuhnya Fir'aun sendiri. Wa haramna alaihil maradiha min qablu faqalat alhamdulillah ala ahli baiti yaqulunahu lakum lahu nasihun, yang artinya wa haramna alaihi maradi'a, yang melarang, yang mengharamkan orang-orang lain menyusul Nabi Musa alaihi salam min qablu, sebelumnya ya. Wa qalat hal adullukum ala ahli baiti yaquluna lakum wa nasihun. Setelah itu ada yang menyusui Nabi Musa alaihissalam, seperti halnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu ada para wanita yang berebut ingin menyusui Nabi Muhammad.
itu orang yang bahagia karena apa? Nanti sudah dijamin masuk surga oleh Allah karena pada saat itu menyusui baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada budaya seperti itu ke kita ya. Kadang-kadang anak kita, anak ada yang minta disusuin sama bibinya atau sama orang lain. Nah inilah yang satu susuan diharamkan dijodohkan ya. Hati-hati kalau zaman dulu masih ada budaya engkong kita, uang kita, anaknya nikahkan dengan anaknya kakak, dinikahkan kepada anak adik. Tadi lihat hati-hati ketika masih kecil, bareng-bareng nyusu apa enggak ya. Dulu mah juga begitu di kampung ya, perempuannya ibunya lagi ke pasar atau lagi ke kebun, tahu-tahu ada bibinya punya anak kecil juga, daripada nangis disusuin ya. Dulu mah belum ada susu kaleng ya. Makanya anak sekarang begitu lahir susunya susu kaleng ya. Wajar saja kalau anak-anak kita rada bengal ya. Susu kaleng itu apa? Dari susu sapi, ada dari susu kambing ya, macam-macam. Kadang-kadang minta ngeluh ya. Ada juga yang mohon maaf karena orang tuanya dua-duanya sibuk sehingga pembantu yang merawatnya, sehingga hubungan emosionalnya antara orang tua sendiri dengan pembantu lebih dekat ke pembantu. Banyak yang terjadi karena orang saking sibuknya, saking sama-sama wanita karir, bapaknya juga bapak karir, sehingga membayar pembantu babysitter ya, merawat anak. Bagi orang yang mampu, kadang-kadang orang tuanya juga memakai babysitter juga, baby sister ya. Makanya kita apa sama orang Cina ya. Kita kalau punya orang tua sudah tua, kagak mau merawat disia-siain. Tapi kalau Cina, walaupun tidak mampu merawat orang tua, karena saking sibuknya miara khusus pembantu untuk merawat orang tua kita ya. Kadang-kadang kita merantau ke kota sudah sukses karena orang tuanya di kampung ya, tampangnya agak cuma karena biasa di kebun sawah, beda ya penampilannya pakai tangan, sehingga ditanya sama temennya itu siapa Pak? Itu pembantu saya. Naudzubillah subhanallah, seperti Malik Gundang ya. Riwayatnya Malik Gundang sukses merantau ya, punya istri pulang ya. Begitu orang tuanya saking kangennya pengen ketemu, baru tidak ngakuin ya, sampai dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Ini ada tulisan orang dari mana? Ada. Di Padang ya. Di Padang ya. Makanya ada batu yang menangis itu kutukan dari ibunya Malik Gundang. Oleh karenanya kita berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga para jamaah, bagi yang masih beruntung mempunyai orang tua masih hidup, perlakukan dengan yang sebaik-baiknya ya. Apabila orang tua kita sudah tiada, kita punya rezeki di satu sedekahkan pahalanya atas nama kedua orang tua kita ya. Nanti kalau korban jangan langsung atas nama almarhum atau almarhumah, atas nama diri sendiri, namun pahalanya buat almarhum ayah kita, ibu kita. Jadi nanti kitanya
dapat pahala, si almarhum juga dapat pahala. Itu ya. Waktu juga yang memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dan kebodohan milik saya pribadi. Allahumma rahmana bil Qur'an waj'al lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Ya Nabi, mohon maaf bila itu juga